Oke, pengalaman 2 tahun yang lalu nih di Pulau Rusukaina setelah gugurnya Podcast di Ace, Luffy akhirnya dilatih oleh seseorang yang super bertalenta dan segudang pengalaman, Dark King Mayo Silver Relic. Nah, cerita bagaimana dia dilatih secara langsung membuat Luffy itu akhirnya bisa aware nih dan menggunakan kemampuan dari haki dan gabungan Gear Force-nya itu. Relic sangat membantunya meningkatkan kemampuannya sendiri. Kalian enggak saat perkataan Relic yang mengatakan jika di luar sana ada beberapa orang yang memiliki tingkat haki yang bisa melihat masa depan. Dan benar saja nih, akhirnya Luffy ditemukan dengan lawan sepadannya kala itu, The Commander Scarlet Katakuri. Nah, inilah awal yang membuat Luffy menggunakan mode Snake Man yang super cepat itu. Semua ini pada dasarnya karena basic pelatihan yang super keras dari guru besarnya Dark King Silver Relic. Sekarang nih, setelah Luffy berhasil mencapai awak kening nikahnya sendiri, kalian lihat perubahan apa yang terjadi dengan Luffy itu? Ya, White Mode. Perubahan ke warna putih itu sungguh membuat orang takjub nih, sekaligus Kaliber Kaido. Lalu bagaimana dengan gurunya yang dikenal sebagai Silver Relic, si Raja Kegelapan sendiri? Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita mulai ceritanya dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai duo paling berbahaya, Putih dan Silver, yang membuat gentar Yonko dan pemerintahan dunia sekalipun, Luffy dan juga Dark King Silver Relic. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Nah, perubahan ke mode awak kening nikah itu sesuatu terjadi pada diri Luffy, dimana dirinya membuka potensi besar dari buah iblisnya Hitohitonomi. Dan boom, akhirnya Luffy mampu menangkap petir di tangannya sendiri. Ini mengagumkan nih, pastinya orang seperti Kaido saja takjub akan gertakan Luffy itu. Ditambah lagi nikah si Dewa Matahari ini sempat berlari ke sana kemari sambil tertawa, dan ini sungguh penampilan yang creepy banget kan? Kalau dia sedikit serius nih, dan benar saja, dimana kala itu transformasi barunya terjadi ketika Luffy berubah ke mode putih miliknya itu. Ini adalah mode dimana Luffy berada dalam tingkatan dan versi tertinggi, Awakening Gear 5. Nah, sedikit bercerita nih, dimana ketika seseorang telah berubah dari warna asli ke warna baru, biasanya akan menimbulkan ledakan kemampuan yang jarang sekali muncul, tetapi dampaknya sangatlah mematikan. Dan sekarang Luffy tengah menguasai akan hal itu. Apakah sudah layak nih dia disebut sebagai Invisible White Luffy? Luffy putih yang tak terkalahkan maksudnya. Nah, sekarang bagaimana dengan yang lain nih? Gurunya sendiri. Jika Luffy akan dikenal sebagai si putih yang terang memberikan cahaya kemenangan, gurunya sudah lama Silver Relic itu malah dicap sebagai orang paling menakutkan di masanya. Bahkan salah satu yang sampai saat ini, dia memiliki julukan berkebalikan dengan Luffy, yaitu Dark King Raja Kegelapan. Nah, Relic sendiri mendapati hal itu karena pengalaman dan kebrutalannya di masa lalu, dimana ketika ia memimpin dunia bajak laut bersama sahabatnya Goldie Roger. Relic yang selalu menjadi tangan kanannya dan orang yang siap membackup di belakang Roger selalu dianggap sebagai bayangan Roger dan dikenal sebagai Raja Kegelapan. Orang yang tak segan-segan menghabisi lawan tanpa perasaan, dan masa-masa muda Relic yang minim info kita tahu itu, tetapi orang ini sangatlah berbahaya. Bahkan beberapa armada kapal angkatan laut untuk menangkapnya. Mungkin di era ini yang samanya itu adalah ibaratnya Akagami no Sang dengan Ben Beckman. Orang yang dengan satu jari menghentikan serangan dari Marco the Phoenix nih, orang yang begitu dihormati oleh Yonko Akagami Sang dan juga dianggap berpengaruh dalam kisah kelestarian negeri Amazon Lily. Relic tidak berhenti sampai di situ saja nih. Banyak saiking di lautan kala itu di Combat, dia dengan beraninya berenang hanya untuk menemui Luffy. Nah, disinilah 2 tahun pertamanya dimulai ketika ia mengajarkan apa yang dia tahu agar Luffy itu berbekal teknik dan pengalamannya untuk mengarungi dunia bajak laut. Nah, di saat itulah ia mengenalkan 3 jenis haki yang membuat Luffy itu takjub: Kenbun Soku no Haki, Buson Soku no Haki, dan juga Hou Soku no Haki. Inilah kali pertama seorang begitu mahir dalam kemampuan kontrol penuh pada teknik ini. Relic memang sangat mengesankan, jadi memang wajar nih dia disebut sebagai si Raja Kegelapan. Ini malah seperti kombinasi yin dan yang nih antara si putih Luffy dengan si Silver Relic itu, dimana ketika Luffy dikenal layaknya putih yang bersih itu, Relic menjadi persepsi gelap yang berbahaya dan sangat menakutkan. Yang menarik, keduanya adalah guru dan murid yang sama-sama menapaki jalan kebajikan. Sekarang gini nih, perubahan mode Luffy berwarna putih itu telah terjadi di beberapa chapter terbaru One Piece sendiri. Bahkan kemungkinan dengan mode inilah ia akan menumbangkan Yonko Kaido di chapter 1050-an nanti. Banyak sekali perubahan Luffy nih dalam mode barunya itu. Bahkan dengan perubahan ini pula lah, kemampuan Luffy sendiri juga meningkat dan mengalami banyak perubahan, dimana elastisitas karet dan resin yang ia miliki itu sempat membuat perubahan unik pada tubuh Luffy sendiri. Bahkan yang terbaru ini, dia mampu mengepakkan tangannya sebesar Pulau Onigashima itu yang siap menghantam Kaido. Gimana nih kira-kira yang akan terjadi?
Lalu sekarang gini, apakah benar nih jika dua orang itu bergabung kembali akan menggetarkan Yonko bahkan pemerintahan dunia sekalipun? Ya maksud kami Luffy dan juga Rayleigh. Nah, kami pikir nih ini sangatlah memungkinkan karena kedua memang itu dicari oleh pemerintahan dunia. Namun untuk menangkap keduanya membutuhkan setidaknya banyak armada kapal. Meskipun Rayleigh sudah sangat tua, tetapi tetap saja dia memiliki bounty tinggi dan juga kemampuan yang membuat Admiral Kizaru saja terheran-heran. Di sini kita sedikit beropini nih, jika Rayleigh berhasil ditangkap, entah dengan kemungkinan seperti apa, kita yakin bukan hanya sekutu Rayleigh saja yang ngamuk nih, tetapi dua orang muridnya bisa saling bertemu lagi dan menggetarkan dunia baru sekalipun. Tahu kan siapa? Akagami dan juga Luffy. Ya untuk Luffy sendiri nih tidak diragukan lagi, ia sekuat dan setangguh itu sekarang karena kerja keras dan belajar dari Silver Rayleigh gurunya. Inilah yang membuat para guru saya sendiri takut jika mendengar fakta dari Luffy ini, jika dia adalah cucu dari Garp dan juga dilatih oleh Rayleigh. Bagaimana caranya saya buat orang seperti Rayleigh itu muncul kembali? Tapi karena Rayleigh pula lah, Luffy itu belajar dari Pulau Rusukaina dan mendapati banyak pengalaman setidaknya hampir 2 tahunan. Setelah peperangan di Marineford itu selesai, Luffy akhirnya bisa mendapati guru yang benar-benar bisa diandalkan karena dirinya adalah wakil kapten dari bajak laut terkuat di masa itu, Goldie Roger. Nah kita tahu nih, salah satu hasil dari pelatihan tersebut tentu saja adalah perubahan ke mode Gearford-nya kala itu. Luffy bisa menggunakan mode itu secara step by step dari alahan Rayleigh sendiri, dimana ia maksimalkan batas kemampuannya dan mengkombinasikan dengan buah setannya itu. Dan lihatlah sekarang guys, awakening dari buah iblis itu membuat Luffy menjadi sosok Nika. Dan murid keduanya itu adalah Akagami no Sang. Nah kami pikir nih ini adalah murid pertama dari Rayleigh sebelum bertemu dengan Luffy. Alasan ini memang wajar memang karena di masa kecil Sang sudah hidup dalam perlindungan Rayleigh dan juga Roger. Bahkan Sang mewarisi topi yang diberikan dari kaptennya sendiri. Ada beberapa adegan dari Buggy yang mengatakan jika dirinya dan Sang seringkali dahulu dimarahi dan diberi pelajaran oleh Tuan Rayleigh. Bahkan nih, saat alasan Rayleigh itu muncul, itu penyebab utamanya Sang menemuinya dan memberikan info jika di lautan sana ada seorang bocah yang memiliki jiwa kebebasan seperti kapten kita dahulu, Raisan. Dan karena itulah intuisiku mengatakan aku harus mempercayakan topi jerami itu kepadanya. Padahal itu adalah sesuatu yang istimewa buatku. Coba pikir nih, jika saja nih topi itu tidak diberikan ke Luffy, mungkin nama terkenal dari Sang adalah bajak laut topi jerami. Nah tapi karena itulah sekarang ia dikenal sebagai Yonko Akagami si rambut merah. Itulah alasan kenapa Sang nih menyuruh Raisan untuk menemui orang itu. Dan kita tahu Rayleigh juga penasaran seperti apa bocah itu yang bahkan Sang rela mengorbankan tangannya demi melindungi orang tersebut. Nah itulah jawaban nih kenapa Rayleigh itu muncul kembali, bahkan sempat mengagetkan guru saya sendiri. Dan dua orang itu sebagai penerusnya akan membuat jalan baru nih, membuat pemerintahan dunia takut akan peristiwa besar itu nanti. Rayleigh memiliki peran besar itu. Gimana? Is it make sense? Oh ya by the way nih, untuk kalian yang lagi nyari kaos bertemakan anime tapi nggak mau dikatain oleh seorang wibu, nah kalian bisa cek nih brand Asian Pop Culture di RTV Industries. Kalian akan tetap bisa tampil kece dengan kaos bertemakan anime dan juga desain yang kekinian. Nah di chapter pertama ini akan ada 2 desain bertemakan Boruto yang kece abis nih dari DRTV. Yang pertama adalah Kawaki Oni Dragon dengan Kawaki sebagai tokoh utamanya, dan yang kedua adalah Mitsuki Ebi dengan Mitsuki sebagai tokoh utamanya dan dengan perpaduan culture-nya sendiri. Di next chapter kedua nanti nih, DRTV sudah menyiapkan berbagai desain yang bertemakan One Piece sendiri dan juga anime lain dengan perpaduan culture Jepang tentunya. Nah buat kalian yang penasaran, langsung aja klik link di deskripsi video ini, mumpung masih banyak diskon untuk pembelian lewat Shopee maupun Tokopedia-nya. Oke? So guys, itulah tadi pembahasan kita mengenai duo paling berbahaya, Monkey D. Luffy serta Meiyo Silver Rayleigh. Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.